Halo geng, video kali ini gue nggak bosan-bosan mau ngucapin banyak terima kasih nih buat teman-teman semua yang selalu support channel Les Project sampai hari ini. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman. Oke, di video kali ini gue nggak mau panjang lebar. Nah, intinya di video kali ini gue mau menjawab beberapa pertanyaan yang banyak banget teman-teman tanya di kolom komentar, di Instagram ataupun di WhatsApp. Nah, seputar video-video yang gue upload. Terutama pas gue upload video yang ini nih. Nah, lagu itu banyak banget orang yang ngira gue pakai DAW. Padahal itu enggak. Oke, sebelum gue lanjut ke penjelasannya, kita intro dulu kali ya, biar enak. Nah, kembali lagi ngomongin masalah hasil rekaman ataupun hasil cover yang gue buat selama ini, itu gue pastiin teman-teman itu real dari Soundcard V8, kecuali lagu yang Jadilah Kekasihku. Nah, itu emang lagu yang gue buat, itu lagu pribadi yang gue tulis tangan, dan itu gue rekam pakai DAW ya. Dan untuk soundcardnya sendiri itu soundcard pakai yang ini, Behringer Euphoria. Terus pakai mic kondensernya Samson C01. Dan tanpa panjang lebar, gue mau pastiin buat teman-teman, gue selama ini buat konten ataupun buat cover lagu, gue pakai alat yang sama banget teman-teman pakai, sama banget, yang sering banget kita pakai, dan termasuk gue juga. Dan gue pastiin gue pakai Soundcard V8. Ini sama Taver V8, ini yang dus biru ya. Ini nggak gue otak-atik kok di dalamnya, sama persis. Ini pertama kali gue beli ini ya, nih gue kasih nama Dallas biar nggak ketukar. Kelihatan nggak? Tuh, gue kasih nama Dallas biar nggak ketukar sama yang lain, kan karena gue juga jualan kebetulan. Jadi soundcard ini, ya ini soundcardnya. Gue nggak pakai rekaman yang pakai soundcard apa Focusrite, Actron atau Behringer. Bahkan teman-teman banyak yang ngira gue pakai, mas ini jual soundcard V8 tapi rekamannya pakai Actron atau Focusrite. Enggak, gue aja yang belum kebeli gitu ya. Jadi gue pakai ini, masih pakai alat yang murah lah. Dan untuk masalah hasil, kenapa sih hasil bisa sebagus itu? Banyak ya, banyak hal yang untuk mempengaruhi hasil cover kita ataupun hasil dari konten kita. Dan gue tetap pastiin buat teman-teman yang nonton video ini, gue pakai alat ini. Oke? Jadi alat yang pertama yang sering kita pakai ini, Soundcard V8 ya. Terus alat yang kedua, gue pakai ini. Ini adalah converter musik. Gue pakai 3 input. Ini yang gue pakai, sering gue pakai. Dan gue juga jual beberapa input, ada 2 input, 1 input, bahkan 4 input. Tapi kalau 5 input gue belum coba karena kasihan di soundcardnya ya, karena dia kan masih pakai baterai itu. Jadi takut daya yang gak kuat. Jadi alat yang kedua selain soundcard, gue pakai converter by Das Project. Oke. Dan yang video yang ini nih, nah, video itu gue buat video klip aja, padahal aslinya video itu kayak gini. Jadi video itu waktu kemarin gue tes converter yang mau gue kirim, karena kebiasaan gue kan gini, sebelum gue kirim barang gue pasti tes, entah itu mic atau itu soundcard atau entah itu converter, pasti gue tes. Jadi gue tes itu converter yang 2 input, nyanyi sampai habis. Menurut gue ini sayang gitu kan kalau misalnya nggak dipakai buat konten. Kebetulan waktu ngetesnya itu moodnya lagi bagus. Akhirnya apa, berhubung gue kemarin ada kamera juga, udahlah iseng-iseng sambil manasin gear kan, udah tuh. Jadi gue rekam video itu, gue aja nggak pakai anduk, belum mandi, bener-bener belum mandi, dan nggak pakai baju juga. Masa gue upload kayak gitu kan nggak sopan kan? Makanya biar lebih bagus, udahlah gue tag pakai kamera dan gue edit. Ini video audionya, ini video pakai kamera itu. Jadi gue gabungin, si audio dari video sama audio gue gabungin. Suara dari videonya gue hapus kayak gitu. Jadi gerak mulutnya itu kenapa bisa sama? Teman-teman pasti kalau teman perhatiin, pasti teman-teman bakal ngeh kenapa ada headset di sini. Nah, jadi headset yang gue pakai di sini itu gue kantongin
Headset gue kantongin. Jadi handphone gue kantongin, terus ada headset di sini. Jadi pas tag video sama pas main, jadi gue tuh tetap nyanyi ngikutin yang gue play dari handphone yang gue kantongin, kayak gitu caranya. Makanya gerak mulut gue sama, main gitar gue sama, kayak gitu. Oke, terus alat yang ketiga yaitu mic yang dari pertama gue pakai dan mic yang sering gue jual, Shure Beta 58A. Bisa teman-teman lihat, ini udah sejarah banget, borat baret kayak gini. Oke, ini mic yang gue jual, Shure Beta 58A. Ini faktor penting ya, di saat teman-teman bikin konten ataupun nyanyi, nggak ada ini bahaya. Ya gimana nanti audionya dari mana? Terus alat yang keempat gue pakai headset. Headset itu buat monitor ya. Kalau di saat teman-teman lagi rekaman, ya teman-teman pasti pakai headset kan. Nah, kalaupun nggak mau pakai headset juga nggak masalah, karena kan headset macam-macam ya. Ada yang kabelnya pendek, ada yang panjang kayak gitu. Tapi kalau gue kondisional aja. Kalau misalnya posisi live cover, gue jarang banget pakai ini sih. Pasti gue taruh aja gitu. Terus alat yang kelima, ya jack gitar. Jack gitarnya ya buat ngubungin dari konverter musik ke gitar. Terus yang berikutnya, kalau kabel ini kabel udah bawaan ya dari Soundcraft 8, jadi teman-teman pasti punya. Oke, terus yang terakhir gitar. Nah, gue sebenarnya gitar ada beberapa gitar. Tadinya ada 5, bukan sombong nih ya. Dan gue pasti untuk masalah gitar, banyak teman-teman yang bilang, itu mah karena pengaruh gitarnya, gitarnya ori atau apa. Sebelum gue punya gitar dapat minjem. Nah, bisa teman-teman lihat video gue yang ini. Nah, itu gitar modal gitar pinjem, gitar custom. Yang preamp-nya itu preamp seri 7545R, tapi teman-teman bisa cek hasilnya. Dan gue pastiin ya, sebenarnya bukan karena alat mempengaruhi hasil, tapi lebih penting lagi settingannya. Karena mau gitarnya mau mahal, kayak mau mic yang mahal, tapi kalau settingan kita nggak sesuai, itu hasilnya nggak bakal maksimal menurut gua. Karena gua udah coba beberapa kali pakai gitar ini, bahkan ada gitar yang lebih bagus dari gitar gua ini. Gua pernah nyobain gitar APX yang original, bahkan original tau kan, APX bisa 3 juta ke atas harganya, tapi hasilnya ada yang kurang. Dan ternyata di saat teman itu gue suruh, kebetulan dia orangnya dekat di Tangerang juga, gue suruh udah main ke studio gue aja, bawa gitarnya, gue tes, hasilnya bagus, aman-aman aja. Dan untuk faktor suara gitar itu biar nggak noise ataupun suara cover lagu kita biar hasilnya bagus, itu banyak ya, itu banyak. Pertama, kita pastiin kabel ini tuh benar-benar tercolok atau terhubung ke Soundcraft 8 tanpa goyang, tanpa yang masuknya tuh nanggung tau nggak, yang miring atau apa, pastiin masuk gitu. Dan tips dari gue nih ya, selama gue cover lagu, gue pasang headset selalu terhubung, dan posisi live satu ini waktu gue colok ke handphone harus ada bunyi krek atau bunyi yang kayak kode dia tuh udah terconnect gitu, kayak gitu. Nanti gue contohin waktu gue hubungin ya. Oke, nanti juga gue bakal kasih tahu settingannya. Sekali lagi gue kasih tahu settingannya karena banyak banget yang nanyain settingannya. Dan teman-teman bisa cek videonya nanti hasil suaranya kayak gimana. Karena apa, banyak teman-teman yang ngira gue pakai DAW, gue edit pakai laptop, pakai segala macem. No, gue nggak edit audio. Gue pastiin gue nggak edit audio sama sekali. Yang gue edit itu cuma videonya aja biar tampilannya lebih bagus, biar guanya lebih putih. Gue ini hitam, makanya gue edit audionya biar gue putihin lagi warna kulitnya, biar nggak pucet nih, biar jidat gue nggak mengkilat kayak gini, kayak gitu loh. Oke, tanpa panjang lebar, sekarang kita langsung tes. Dan kebetulan ini audionya gue pakai clip on, jadi belum pakai mic ya. Sekarang kita tes dulu. Yang pertama, nanti posisinya ini bakal gue hubungin ke situ. Oke, gue pakai headset dulu. Ya, pasti kita nyalain ya. Udah nyala. Oke, di sini teman-teman, posisi ini gue selalu fullin. Udah mentok. Dan untuk vokal gue pakai di jarum 12.
dan itu posisi mic-nya nggak terlalu jauh-jauh banget kayak gini. Kalau misalnya teman-teman mau vokalnya posisi nyanyinya gini, karena setiap orang nyanyi beda-beda ya. Ada yang tipe orang nyanyi harus gini, harus yang jauh, harus gini mungkin. Itu beda-beda. Tapi kalau misalnya kita mau dapat audio yang bagus, dan ini mic dynamic bukan kondenser, yang sensitif audionya lebih luas, kita harus kayak gini. Oke. Dan gua kalau pakai volume jarum 12, gua selalu nyanyi kayak gini. Kalau teman-teman pakai di jarum 1, mungkin gini ya. Mungkin kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi gue pastiin volume 12 dan gue nyanyi posisinya kayak gini. Nih jaraknya nih. Oke, jaraknya segini. Oke. Sekarang gue konekin dulu ya. Oh iya, satu lagi. Dan untuk echo-nya, echo atau echo terserah. Gue pakai di jarum 1 atau di jarum 3. Pokoknya berkisar 12 sampai 3. Tergantung selera. Kalau gue sih yang paling lebih sering gue pakai di jarum 1. Di jarum 1 nih. Kelihatan sih? Nah, di jarum 2 nih, di jarum 2. Dan gue paling sering dipakai kayak gini. Jadi volume di jarum 12, echo di jarum jam 2 atau jam 3 gue biasa pakai. Dan kalau misalnya posisinya Soundcard V8 yang warna biru, teman-teman cukup nyalain shockwave-nya aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pakainya V8S, teman-teman kan posisi merahnya itu beda. Jadi teman-teman pilih silent sama shockwave, jadi dua yang dinyalain. Kalau misalnya V8S, oke? Kalau V8S pakainya silent dan shockwave, dinyalain dua-duanya, oke? Oke, sekarang kita coba rakit. Sebentar, gue lupa gue pakai clip on. Oke, sekarang kita colokin mic dynamic-nya ke Soundcard V8. Gua sih harap teman-teman nonton video ini sampai habis ya, biar nggak nanya-nanya terlalu banyak lagi gitu. Padahal gua udah beberapa kali bikin video ini gitu. Oke. Terus ini mic dynamic sama headset udah gue colok. Oke. Sekarang ini ada dua kabel bawaan dari konverter, dari soundcard. Oke, sekarang kita langsung hubungin komponen instrumen, dihubunginnya ke konverter. Terus kalau live 1 langsung ke handphone. Udah, kayak gitu doang. Dan jangan lupa, kebetulan gua pakai konverter by Das Project, jadi buatan sendiri. Alhamdulillah udah sampai ke luar negeri, ke Malaysia, ke Brunei. Cuman kemarin waktu ada yang order dari Filipina 50 unit nggak bisa karena di lockdown. Oke, posisinya udah terhubung dan bentar gue rapihin. Jadi simple sih, gua nggak pakai DAW ya, gue pastiin gue nggak pakai DAW. Oke, nih langsung gue colok aja. Ini kan berhubung 3 input, gue bebas mau colok mana aja. Dan buat teman-teman yang misalnya pengen mesen dan untuk keyboard, bilang ya, karena komponen yang buat keyboard itu beda sama komponen buat gitar ataupun bass ataupun kajon elektrik. Karena kan kalau keyboard itu kan dia pakai adapter ya, yang terhubung ke listrik langsung. Sedangkan Soundcard V8 ini pakai baterai, otomatis dayanya lebih besaran keyboard dibanding ini, kayak gitu. Jadi harus dibedain. Oke, settingan udah beres, ini tinggal gue colok ke gitar aja. Sekarang audio atau mic yang gue pakai ke handphone langsung gue lepas ya. Sorry. Ini mic internal dari handphone ya. Oke, sekarang gue coba pakai. Oke. Ini gue taruh dulu. Ini gue gerak cepet nih biar lu pada nggak pada skip cek. Lagian kalau nonton video di skip mulu, jadi orang bisa poin pentingnya nggak dapet gitu. Akhirnya nanya. Oke.
Ya elah. Ini sama. Cek. Oke, lupa gua. Posisinya ini belum gua colokin live satunya. Jadi pastiin teman-teman di saat nyolok dari soundcard V8 ini, waktu nyolok soundcard V8 ke handphone itu bunyi grek. Nah, teman-teman kalau bisa pakai headset di bagian pas gue nyolok ya. Oke, ngehalangin. Nih, dengerin ya. Gue ulang nih ya. Oke, cek. Dan ini settingannya gua ulangin sekali lagi. Posisi vokal di jarum 12, echo di jarum 2, treble, bass, record, musik, dan monitor gua fullin. Terus shockwave gue nyalain. Dan ini suara gitarnya. Nih, tanpa gua pegang apapun, teman-teman pastiin noise apa enggak? Noise apa enggak? Pastiin colokan dari soundcard V8 live 1 akompani instrumen itu netrep terhubung banget gitu. Terus pastiin juga jack gitarnya itu kepastiin yang nggak nempel di dalamnya itu, tau nggak? Kan di dalam jack itu kan ada mono sama plus ada minus ya. Jangan sampai ada yang nempel. Kalau nempel pasti aja. Terus pastiin juga baterai soundcardnya ada, baterai gitarnya juga ada. Kebetulan baterai gue ini udah mau habis. Oke, sekarang gue mau coba buat nyanyi ya. Gue pastiin ini beneran bukan DAW bukan. Oke. Kemarin gue nyanyi lagunya siapa? Dimasif ya. Dimasif. Jangan lagu Dimasif deh, nanti kena copyright, sayang. Ya, sekarang gue coba bawain lagu pribadi aja ya buat ngetes. Soalnya sayang teman-teman, kalau misalnya gue nyanyi ada lagu-lagu luar, lagu orang, gue kena copyright atau konten hak cipta, otomatis penghasilannya dibagi 2. Sekarang gue coba pakai lagu sendiri aja ya. Ini buat contoh hasilnya aja. Gue coba main gitar dulu deh. Oke, dan kebetulan gue pakai settingan preamp-nya bass di 90, middle di 80 atau 85 terserah. Dan untuk treble gue dipakai di 60. Dan kalau misalnya teman-teman pakai preamp 7545R, pressnya di 50. Oke. Sekarang gue mau coba nyanyi. Kau harus tahu ku mencintaimu. Janganlah kau ragu kepadaku. Dan ku mau mengungkapkan. Oke, jadi kayak gitu. Itulah settingannya, dan gue mau mastiin lagi. Jadi gue nggak pakai DAW ataupun ngedit audio di laptop ataupun di aplikasi N-Track ataupun aplikasi lainnya. Ini real dari handphone.
yang terhubung ke Soundcard 8. Oke, ini gua lepas dulu kali ya, soalnya agak ribet. Oke, jadi mungkin videonya sekian, sampai di sini aja. Karena udah 20 menit juga durasinya. Dan gua harap teman-teman bisa tonton ini sampai habis, nggak di skip karena ini informasinya banyak ya mengenai settingan soundcard. Terus masalah penjelasan juga, gue pakai settingan gitarnya kayak gimana, volume mic kayak gimana, dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja videonya yang bisa gua share. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel Das Project. Sekali lagi terima kasih banyak. Sebelum gue akhiri, selalu jaga kesehatan, jaga pola hidup, jaga kebersihan, jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer buat kita biar lebih aman lagi dan terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, mungkin sekian videonya. Gue akhiri, salam Das Project.